Hai teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan kisah yang sangat menarik tentang seorang gadis cantik bernama Cinderella. Yuk, kita mulai. Suara narator di sebuah desa yang damai, hiduplah seorang gadis cantik bernama Cinderella bersama ayahnya. Mereka hidup bahagia. Sampai suatu hari, Cinderella. Ayah, mengapa ayah terlihat murung? Ayah, Cinderella, anakku, ayah telah memutuskan untuk menikah lagi. Kamu akan memiliki ibu baru dan 2 saudari. Cinderella, benarkah? Ayah, aku akan punya keluarga baru? Suara narator, namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Tak lama setelah pernikahan, ayah Cinderella jatuh sakit dan meninggal dunia. Ibu tiri, mulai sekarang, kau akan mengerjakan semua pekerjaan rumah. Mengerti? Drizella. Hahaha, lihat dia. Sekarang dia hanya pembantu kita. Anastasia, jangan lupa bersihkan kamarku sampai mengkilap. Cinderella, baik. Ibu, baik. Kak Drizella, Kak Anastasia. Suara narator, meski diperlakukan tidak adil, Cinderella tetap tabah. Ia menemukan kebahagiaan bersama teman-teman hewannya. Cinderella, hai teman-teman kecilku, kalian selalu ada untukku ya. Suara burung berkicau, jak tikus. Cinderella, Cinderella, kami akan selalu membantumu. Gus tikus, ya, kami sayang Cinderella. Suara narator, suatu hari, sebuah undangan dari istana tiba. Pengawal istana. Pengumuman, raja mengadakan pesta dansa. Semua gadis di kerajaan diundang. Drizella, pesta dansa. Aku harus tampil cantik. Anastasia, pangeran pasti akan memilihku. Cinderella, bolehkah aku ikut ke pesta dansa? Ibu tiri, kau ke pesta dansa? Hahaha, jangan bermimpi. Lihat dirimu, kotor dan lusuh. Suara narator, teman-teman hewan Cinderella yang setia berusaha membantunya membuat gaun. Cinderella, terima kasih teman-teman. Gaun ini sangat indah. Suara narator, namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Drizella, lihat, itu pita milikku. Anastasia, dan itu perhiasanku. Suara robekan kain Cinderella, tidak, gaunku. Menangis suara narator, Cinderella berlari ke taman. Hatinya hancur. Nah teman-teman, bagaimana kelanjutan kisah Cinderella? Apakah dia akan tetap bisa pergi ke pesta dansa? Tunggu kelanjutannya di episode berikutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa. Selamat datang kembali teman-teman di channel kita. Hari ini kita akan melanjutkan kisah Cinderella yang mengharukan. Di episode sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana Cinderella diperlakukan tidak adil oleh ibu dan saudari tirinya. Nah, sekarang kita akan menyaksikan bagaimana keajaiban mengubah hidup gadis yang baik hati ini. Di taman yang sepi, Cinderella duduk sendirian, air matanya mengalir deras. Dia berbisik lirih, andai saja aku bisa pergi ke pesta dansa. Tiba-tiba, cahaya keemasan yang hangat muncul di hadapannya. Cup cup cup, jangan menangis, anak manis. Sebuah suara lembut terdengar. Cinderella mengangkat wajahnya, terkejut melihat sosok wanita tua dengan senyum ramah. Siapa Anda? Aku adalah ibu perimu. Sayang, aku datang untuk mengabulkan keinginanmu pergi ke pesta dansa. Jawab ibu peri dengan mata berbinar-binar. Tapi bagaimana bisa? Aku tidak punya gaun, tidak punya kereta kuda. Cinderella tergagap. Ibu peri tertawa kecil. Jangan khawatir, lihat ini. Dia mengayunkan tongkat ajaibnya ke arah labu besar di taman. Bibidi-bobidibu. Mata Cinderella membesar menyaksikan labu itu perlahan berubah bentuk. Astaga, ini luar biasa. Serunya takjub melihat labu berubah menjadi kereta kuda yang megah. Tunggu, masih ada lagi. Ibu peri mengarahkan tongkatnya pada tikus-tikus kecil. Kalian, jadilah kuda-kuda yang gagah. Winnie, tikus-tikus itu seketika berubah menjadi kuda putih yang menawan. Bruno, kemarilah, panggil Cinderella pada anjing setianya. Nah, Bruno yang setia, kau akan menjadi kusir yang handal. Ibu peri menyihir Bruno. Bruno berubah menjadi seorang kusir tampan berkumis. Dan kau, hadal kecil, akan menjadi pelayan yang gagah.
Ibu peri melanjutkan sihirnya. Cinderella berputar-putar kegirangan, ini seperti mimpi. Oh, tapi kita belum selesai, sayang. Kau tidak bisa pergi ke pesta dengan pakaian seperti ini. Ibu peri mengayunkan tongkatnya sekali lagi. Cinderella berseru kagum saat gaunnya berubah menjadi gaun pesta yang berkilaan. Ini indah sekali. Dan sentuhan terakhir, Ibu peri menciptakan sepasang sepatu kaca yang berkilau, sepatu kaca yang akan membuat semua orang terpesona. Terima kasih, Ibu peri. Terima kasih banyak. Cinderella memeluk Ibu peri dengan bahagia. Tunggu sebentar, sayang. Ada hal penting yang harus kau ingat. Ibu peri menatap Cinderella serius. Semua keajaiban ini akan berakhir tepat saat tengah malam. Tengah malam? Ya, ketika lonceng berbunyi 12 kali, semuanya akan kembali seperti semula. Kau mengerti? Ya, Ibu peri. Aku berjanji akan pulang sebelum tengah malam. Bagus. Sekarang pergilah, nikmati pestamu. Cinderella naik ke kereta dengan hati berbunga-bunga. Aku tidak akan melupakan kebaikanmu, Ibu peri. Nah teman-teman, bagaimana menurut kalian keajaiban yang dialami Cinderella? Sungguh mengharukan bukan? Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengikuti kelanjutan kisah Cinderella di episode berikutnya. Sampai jumpa. Selamat datang kembali teman-teman. Hari ini kita akan melanjutkan kisah Cinderella di episode ketiga. Yuk, kita lihat apa yang terjadi saat Cinderella tiba di pesta dansa kerajaan. Wah, siapa gadis cantik itu? Bisik-bisik para tamu undangan saat Cinderella melangkah masuk ke aula istana. Astaga, lihat gaun birunya yang indah. Seru seorang tamu wanita. Ibu tiri berbisik kepada kedua putrinya, aku belum pernah melihat gadis secantik itu sebelumnya. Siapa dia? Entahlah, Bu, tapi gayanya sangat anggun, jawab Anastasia. Dan lihatlah sepatu kacanya yang berkilau, tambah Drizella. Pangeran yang sedang berbincang dengan para tamu langsung terpesona melihat Cinderella. Ia segera menghampirinya dan membungkuk memberi hormat. Nona yang cantik, maukah Anda berdansa dengan saya? Tanya pangeran dengan sopan. Cinderella tersenyum malu-malu dengan senang hati, Yang mulia. Musik mengalun lembut saat mereka mulai berdansa. Pangeran tak henti-hentinya memandang Cinderella. Anda sangat pandai berdansa, puji pangeran. Terima kasih, Yang mulia. Anda juga sangat mahir, balas Cinderella. Bolehkah saya tahu nama Anda? Tanya pangeran penuh harap. Sebelum Cinderella sempat menjawab, musik berganti dan mereka terus berdansa. Waktu berlalu begitu cepat hingga dong, lonceng istana mulai berdentang. Cinderella terkejut, oh tidak, sudah hampir tengah malam, ada apa? Mengapa terburu-buru? Tanya pangeran kebingungan. Maafkan saya, Yang mulia. Saya harus pergi sekarang, seru Cinderella panik. Tunggu, jangan pergi. Pangeran berusaha mengejar. Cinderella berlari menuruni tangga istana secepat mungkin. Aku harus sampai di rumah sebelum sihirnya hilang. KALINTING. Salah satu sepatu kacanya terlepas di tangga, tapi Cinderella tak sempat mengambilnya. Ia terus berlari menuju kereta kuda. Nona, tunggu sebentar, teriak pangeran dari kejauhan. Tapi kereta Cinderella sudah melaju cepat meninggalkan istana. Pangeran hanya bisa memungut sepatu kaca yang tertinggal. Yang mulia, apa yang akan Anda lakukan dengan sepatu itu? Tanya pengawal kerajaan. Pangeran menggenggam sepatu kaca itu erat-erat. Aku akan mencari pemilik sepatu ini. Dia pasti gadis yang tadi berdansa denganku. Aku harus menemukannya. Nah teman-teman, bagaimana kisah Cinderella di pesta dansa tadi? Seru ya? Tapi tunggu dulu, masih ada kelanjutannya di episode berikutnya. Pangeran akan mencari pemilik sepatu kaca itu ke seluruh penjuru kerajaan. Kira-kira, apakah pangeran akan menemukan Cinderella? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat datang kembali teman-teman. Hari ini kita akan melanjutkan kisah Cinderella yang menakjubkan. Masih ingat sepatu kaca yang tertinggal di pesta dansa? Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana pangeran mencari pemiliknya. Para pengawal, berkumpul, seru pangeran dengan suara lantang. Aku memiliki misi penting untuk kalian semua. Siap, Yang mulia, jawab para pengawal serempak. Kalian lihat sepatu kaca ini?
Aku ingin kalian pergi ke setiap rumah di seluruh negeri. Setiap gadis harus mencobanya. Siapapun yang kakinya pas dengan sepatu ini, dialah yang akan menjadi permaisuriku. Baik, Yang Mulia, kami akan segera melaksanakan perintah. Di rumah Cinderella, suasana menjadi sangat riuh. Ibu tiri berteriak dengan semangat, Drizella, Anastasia, cepat bersiap-siap, ini kesempatan kalian. Aku pasti yang akan menjadi permaisuri, seru Drizella dengan percaya diri. Tidak, aku yang akan menjadi permaisuri, bantah Anastasia. Ketika para pengawal tiba, mereka membawa sepatu kaca yang berkilau. Drizella yang pertama mencoba. Aduh, kenapa sepatunya sempit sekali? Keluh Drizella sambil memaksakan kakinya. Coba lebih keras, sayang, perintah ibu tiri. Tidak bisa. Bu, kakiku terlalu besar. Giliran Anastasia yang mencoba. Dengan nekat, ia mengambil pisau kecil. Apa yang kau lakukan? Tanya pengawal dengan kaget. Aku akan memotong sedikit jari kakiku agar muat, jawab Anastasia. Tidak, itu berbahaya. Nona, kita tidak bisa melakukan itu, larang pengawal dengan tegas. Sementara itu, Cinderella yang dikurung di lotang mendengar keributan di bawah. Dengan memberanikan diri, ia berhasil keluar dan turun. Tunggu, bolehkah aku mencobanya? Tanya Cinderella dengan sopan. Ibu tiri tertawa mengejek. Kau, pembantu kotor sepertimu, jangan konyol. Maaf, Nyonya, kata pengawal dengan tegas. Perintah pangeran adalah semua gadis harus mencoba sepatu ini. Tidak ada pengecualian. Silakan duduk, Nona, kata pengawal lain sambil memegang sepatu kaca. Dengan lembut, Cinderella mengulurkan kakinya. Semua orang menahan napas saat pengawal mencoba memasukkan sepatu itu. Teman-teman, kalian pasti bisa menebak apa yang terjadi selanjutnya, kan? Tapi tunggu dulu, kisah ini masih belum selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Oh iya, jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Menurut kalian, apa yang akan terjadi pada Cinderella? Apakah sepatunya akan pas? Dan bagaimana reaksi ibu tiri dan saudari tirinya nanti? Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Suara narator lembut. Halo teman-teman, kembali lagi di channel kita dengan kisah Cinderella yang mengharukan. Mari kita saksikan momen paling ditunggu-tunggu. Pelayan, Yang Mulia Pangeran, kami telah menemukan gadis pemilik sepatu kaca ini. Pangeran, benarkah? Di mana dia sekarang? Pelayan, di rumah keluarga ini, Yang Mulia. Mari saya antarkan. Di rumah Cinderella. Ibu tiri, tidak mungkin. Cinderella, Anastasia. Dia hanya pembantu kotor. Drizella, tidak adil. Seharusnya salah satu dari kami, Cinderella, dengan lembut izinkan saya mencobanya. Suara gemerincing ejek peri. Lihat, sepatu itu memang milikmu, Cinderella. Kebaikan hatimu telah membawamu pada kebahagiaan sejati. Cinderella. Terima kasih, ibu peri yang baik. Pangeran, akhirnya aku menemukanmu. Kaulah gadis yang kucari selama ini. Cinderella, Yang Mulia. Saya hanya, Pangeran, tidak perlu ragu. Maukah kau menjadi pendampingku? Di istana, hari pernikahan Jak Tikus. Cinderella akhirnya bahagia. Gus-gus, kita juga akan tinggal di istana. Gus-gus. Ih, banyak keju di istana. Cinderella. Teman-teman kecilku yang setia, terima kasih telah menemaniku selama ini. Mari kita nikmati kebahagiaan ini bersama-sama. Pangeran, mulai hari ini, kita akan menulis kisah bahagia kita sendiri. Narator. Dan begitulah, Cinderella membuktikan bahwa ketulusan dan kebaikan hati akan selalu membawa keajaiban. Meski hidup terkadang tidak mudah, tetaplah percaya pada kebaikan dan mimpi-mimpimu. Nah teman-teman, bagaimana menurut kalian kisah Cinderella ini? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di kisah dongeng berikutnya. Suara lembut menutup. Oh iya, bagi yang penasaran dengan kisah-kisah dongeng lainnya, kalian bisa cek playlist dongeng pengantar tidur di channel ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Bye-bye.